Sebetulnya apa yang terjadi ketika Pak Airlangga tidak lagi memimpin Golkar itu? Apakah benar beliau secara sadar mengundurkan diri atau ada paksaan? Jadi Airlangga itu jadi Mhm. karena malaikat, turunnya karena malaikat juga. Pak Jokowi berada di belakang pengunduran diri Airlangga? Kita waktu itu ngincer AHY, Iya. Partai Demokrat. Nggak berani Airlangga. Nggak berani. Istilahnya dia bilang, ya bisa masuk penjara. Kalau misalnya Abang agak ragu-ragu menjawab apakah Pak Bahlil tegak lurus pada Pak Oh, kali itu Prabowo, saya tidak ragu. apakah Tidak. tidak ragu? Saya tidak ragu-ragu. Mhm. Pak Jokowi mengusulkan Pak Bahlil. Iya, betul. Iya, Dan betul. kemudian Pak Bahlil menjadi justru tegak lurusnya pada Pak Jokowi. Loh, bahwa tegak lurusnya itu yang saya tidak tahu. Oke. Tapi Pak Bahlil masuk di dalam kabinetnya Prabowo diusulkan oleh Pak Pak Jokowi. Jokowi. Saya yakin Prabowo tahu. Iya. Prabowo itu kader Golkar asli tulen itu. Iya. Proses pemilihan pemimpin Golkar jangan diintervensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika partai politik tak lagi punya tulang belakang, maka demokrasi tak lebih dari panggung boneka. Partai Golkar, sebuah partai tua yang pernah mengalami masa-masa jaya, kini masih tetap berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi bagaimanapun ada masa lalu, ada masa-masa ketika Golkar mendapatkan perlakuan yang tidak terlalu mengenakan bagi sebagian warga. Di antara mereka ketika ketuanya konon dipaksa untuk turun dari jabatannya. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar seperti itu ataukah hanya rumor, karena bagaimanapun politik dipenuhi oleh segala macam rumor. Dan untuk salah satunya menguak semua itu, di hadapan kita sudah berada bersama-sama Bapak Ridwan Hisam. Saya sebetulnya tidak harus mengelaborasi siapa beliau, karena begitu nama ini saya sebutkan, sobat-sobat Madilog sudah mengenalnya. Tapi baiklah, beliau paling tidak adalah salah seorang anggota kader Partai Golkar yang sangat terkenal, terutama di Jawa Timur. Beliau pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, tetapi langkah beliau juga tidak hanya di Jawa Timur. Beliau sempat berkiprah di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, dan saat ini kalau kita bicara Ridwan Hisam, Golkar, dan Jawa Timur, maka hanya orang-orang yang tidak tahu, tidak banyak membaca, yang tidak akan mengenal beliau. Alhamdulillah, saya sekali lagi katakan, berada di hadapan kita adalah Pak Ridwan Hisam. Terima kasih Pak Ridwan. Hatur nuhun sudah berkenan naik tangga. Ya. Olahraga. Sebetulnya apa yang terjadi ketika Pak Airlangga tidak lagi memimpin Golkar itu? Apakah benar beliau secara sadar mengundurkan diri atau ada paksaan? Saya ini sangat dekat dengan Airlangga. Pak Airlangga itu Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, belum Golkar-Golkaran dia waktu itu. Saya itu Ketua Jawa Timur. Dia maju di mana? Di Bali pada waktu Munas bergantian Pak siapa namanya? Abang Ican, Abu Rizal Bakri, yang menangnya Setia Novanto, dia kan maju juga. Saya timnya dia. Nah itu. Satu hal yang ingin saya tanyakan. Tapi pada saat dia naik, dia tidak melakukan paradigma baru Golkar. Yang dilakukan oleh Pak Airlangga apa? Yang kemudian membawa Malati ini muncul? Saya kan maju. Kan ada 8 orang yang maju pada waktu itu. Bambang Susatyo. Saya sebut aja nama-namanya. Bambang Susatyo, terus ada saya, terus ada Kang Agun Gunandja Sudarsa, ya. Ada Ali Yahya, ya. Terus ada Airlangga sendiri, 5. 3 anak-anak muda. 3 tidak lolos, 5 lolos verifikasi oleh panitia pemilihan. Siapa ketua panitia pemilihannya? Yang jadi menteri sekarang itu junior saya, Maman Abdurrahman. Itu diterima kita. Akhirnya
pada waktu pembukaan malam, 3 orang jam 12 siang kayak gini, jam segini, mengundurkan diri. Ditekan. 3 ditekan, saya tahu. Oleh? Ya. Baiknya sebutkan aja. Ya, Kan oleh publik tidak bisa kekuasaan. Kekuasaan pada saat waktu itu Pak Jokowi, ditekan Pak Jokowi. Ya, saya tidak tahu dari Jokowi atau dari siapa. Saya tidak tahu. Apakah dari Luhut? Ataukah dari yang lain? Tidak ngerti. Tapi kekuasaan. 3. Saya harusnya ditekan juga. Tapi waktu saya ini dipanggil, ya, saya masih di Surabaya. Saya ditelepon oleh Pak Erlangga. Dia nggak manggil saya Mahapati, Gajah Mada, karena saya kan orang Jawa Timur. Dia kan Raja Erlangga. Raja Erlangga saya dipanggil Mahapati. Dari Kahuripan. Ya. Dia bilang, Mahapati di mana? Kita ketemu jam 12. Saya masih di Surabaya. Loh, udah datang pembukaan Munas. Datang, saya pesawat saya jam 12. Oh ya udah kita ketemu sore di rumah ya. Berangkat saya. Berangkat, ditemui oleh beberapa senior Golkar. Ya seniornya cuma 1 orang, yang lainnya lebih tua saya malah. Di rumahnya Pak Erlangga yang belum datang, saya disuruh mundur. Oleh Pak Erlangga? Benar, Pak Erlangga belum ada. Oleh beberapa 3 orang. Siapa aja itu 3 orang itu? Sebutin aja. 1 adalah Kahar Musakar, sekarang anggota DPR. Kedua adalah Aji Samsudin. Ketiga ada Agus Gumi Wangkarta Susmita. Orang junior sebetulnya. Oh iya, junior saya. Yang lebih tua dari saya adalah Kahar. Tapi secara politik saya lebih tua dari Kahar. Karena Kahar itu masuk di DPR kan tahun 2004. Saya sudah 97. Ya, gitu. Terus saya bilang, ya, kenapa saya mundur? Saya resmi, saya daftar. Kalau saya ada kesalahan, atau saya tidak memenuhi syarat, coret aja. Suruh Maman coret, saya bilang. Itu kan ketua panitia dia. Nah, terus agak lama baru Erlangga datang. Di rumahnya Erlangga. Dia bilang, ini Ridwan tidak mundur. Karena dia bilang, apa salahnya kok disuruh mundur? Nah, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama Erlangga, Raja. Saya panggil dia kan, bukan Erlangga, Raja. Raja, saya ini menegakkan paradigma baru Golkar. Golkar bisa sampai sekarang. Itu adalah karena Golkar menegakkan paradigma itu di Jawa Timur, Bapak. Paradigma dan menerima reformasi. Kita ikut reformasi kan. TNI aja reformasi kan. Waktu itu kan SBY. SBY. Reformasi terhadap dirinya. Kita ikut itu. Lah kok kita mau dikembaliin ke model cara yang lama? Terus gimana perjuangan kita? Apa tidak marah orang-orang itu? Kantor saya dibakar. Bahwa Anda sama saya pasti menang lah 1000%. Saya bilang gitu. Tidak mungkin, saya tidak berbuat apa-apa. Tapi saya harus tunjukkan bahwa partai Golkar adalah partai demokratis ini tadi. Pada saat itu, di publik itu beredar mungkin semacam rumor, sasus atau apa, bahwa Pak Jokowi saat itu juga berkenan untuk memimpin Golkar. Apakah benar seperti itu? Nah, pada waktu yang itu, kalau yang kemarin kan, yang Erlangga turun terus baru ada, itu malah saya yang dukung Pak Jokowi. Saya bikin 7 orang senior Golkar meminta Pak Jokowi memimpin Partai Golkar pada waktu yang kemarin. Tapi kenapa kemudian yang yang pertama tadi itu? Jadi Erlangga menerima langsung, dia berdiri, saya dirangkul sama Erlangga. Dia bilang, Mahapati, saya bangga. Jadi Erlangga menerima konsep saya, bukan konsep saya, menyelamatkan Partai Golkar. Karena Pak Erlangga ini kan sama Bang Akbar dia, sama bapaknya. Saya kan sama Pak Hartarto. Pak Hartarto waktu jadi menteri, jadi kalau di Jawa Timur kampanye, supirnya saya ketua umum HIPMI Jawa Timur, supirnya Pak Hartarto. Dulu masih Land Cruiser, masih baru lah, tahun berapa Land Cruiser itu saya pakai mobil Land Cruiser. Pak Hartarto di sebelah saya. Itu saya dekat, saya bukan sama Erlangga masih sekolah di Australia atau di mana dia itu. Saya sama bapaknya. Nah dia bilang, saya bangga. Jadi Erlangga setuju saya maju berdua. Tahunya pada saat besoknya seharusnya belum pemilihan lagi tadi waktu itu tanggal 3 sampai tanggal 5. Pemilihan tanggal 4 malam di bypass oleh pimpinan sidang. Langsung Erlangga diaklamasikan di situ. Seharusnya tata tertibnya saya harus dipanggil. Untuk menyatakan bersedia apa tidak di depan forum. Iya kan? Nah, terus
suaranya kan harus minimal 30%. 30% itu harus dipilih di dalam proses Munas, bukan dengan surat. Oke. Pada saat Setia Novanto terpilih, itu diproses. Pada saat Bang Ical terpilih di Riau, diproses di Munas. Waktu Surya Paloh kalah. Pada waktu Pak JK terpilih, proses di Munas. Saya pimpinan Munas kok Bali waktu JK terpilih. Akbar Tanjung terpilih, itu proses pemilihannya di Munas 3 orang. Pak Edi Sudrajat, Akbar Tanjung, Sultan Hamengkubuwono. Akbar Tanjung kalah di putaran pertama. Yang tinggi Edi Sudrajat. 15, Bang Akbar 10, terus Pak Sultan 1. Kan berarti masih 26 provinsi. Nah itu. Putaran kedua, Akbar Tanjung kena lolos putaran kedua karena 30%, baru Pak Akbar menang. Pak Edi Sudrajat kalah. Begitu juga Pak JK sama Pak Akbar, kan banyak calonnya. Itu di Munas. Saya pimpinannya kok. Dari 5 orang itu Pak Gofur ketuanya, meninggal semua, itu tinggal saya. Pada saat terpilihnya Pak Airlangga itu, paradigma ini tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Dan itu yang membuat katakan saja salah satu sebab jatuhnya Malati itu. Malati. Saya pada waktu itu, begitu dia dilantik, setelah selesai dia milih, jam 1 malam selesai itu, saya langsung dipanggil Akbar, Wan kau ikut saya. Naik mobilnya Bang Akbar saya ke rumah. Belum makan Bang Akbar, di rumah sudah disiapin makan berdua. Wan, kamu kenapa? Mundurkan. Saya tidak mundur Bang. Saya ditanya sama Bang Akbar. Saya tidak mundur Bang, saya bilang gitu. Loh kok kamu tidak ada? Loh ya itu Haji Samsudin, pimpinan sidang. Dia langsung gedok. Dia tidak tanya saya. Wah, karena saya maju, ya saya buka saja lah. Yang suruh Akbar Tanjung, saya suruh maju. Wan kau jaga ya paradigma baru. Itu semuanya 3 sudah mundur semua. Tinggal kau jangan mau mundur. Maju saya. Diperintah oleh Akbar Tanjung. Bagaimana kemudian alasan logisnya seseorang yang sudah terpilih secara katakan saja aklamasi tiba-tiba mengundurkan diri meskipun dalam tanda petik. Kalau saya, karena saya adalah orang yang yakin akan kebesaran Allah. Ya dari sana. Oke lah, misalnya itu atas skenario Allah. Waktu itu saya langsung diundang, saya tidak usah sebutkan. Ya kayak gini juga podcast. Dia bela Airlangga. Dia bilang, Anda ini bela Airlangga. Pada waktu Airlangga terpilih, Anda kenapa kok tidak bela saya? Saya ini didolimi loh. Diaklamasikan pada waktu itu, saya bilang itu. Padahal Anda kan harus mendukung reformasi. Paradigma baru kok. Paradigma harus demokratis kita. Anda ada hukum. Loh, kenapa Pak Dian? Loh saya, gitu ya. Sekarang kenapa Anda bilang kok dukung Airlangga? Jadi Airlangga itu jadi karena malaikat, turunnya karena malaikat juga. Kalau dia dipilih kalau dia dipilih oleh Partai Golkar, maka pada waktu dia mundur, maka di Partai Golkar orang semuanya bangkit. Bang Akbar pada saat itu ada masalah kan, mau diturunkan dikriminalisasi melalui Bulog kita lawan. Saya bawa pasukan dari Jawa Timur berapa kali datang di sidang-sidang pengadilan itu. Saya bawa pasukan pakai kereta api. Pak Jokowi berada di belakang pengunduran diri Airlangga. Pak Jokowi berada di belakang pertanyaan saya Pak Airlangga. Ya, itu pertanyaan saya, bukan saya sih tidak mengatakan Pak Jokowi, karena saya juga tidak pernah tahu bahwa Pak Jokowi suruh mundurkan Airlangga, dan saya tidak tanya. Saya tidak tanya. Sebelum Airlangga mundur, itu kan Agustus, bulan Juli saya sudah ketemu Airlangga. Saya datang ke kantornya. Di dalam kantornya cuma berdua. Saya bilang Raja harus maju. Saya harus maju jadi calon presiden. Saya anggota Dewan Pakar. Keputusan Dewan Pakar pada waktu itu bahwa Golkar harus punya calon presiden dan membentuk poros keempat. Kan sudah ada 3. Kita mau bentuk poros keempat. Yaitu Golkar dengan kita waktu itu ngincer AHY. Partai Demokrat cukup. Nah itu. Keluar itu surat itu. Ditandatangani oleh Agung Laksono dan sekjennya Profesor. Nah,
ribut sudah. Terus akhirnya saya bilang, ini nggak berani Erlangga, nggak berani. Istilahnya dia bilang, ya bisa masuk penjara. Saya bilang loh, jadi ketua umum Golkar itu harus berani masuk penjara. Akbar Tanjung masuk penjara. Iya betul. Bang, sebetulnya apa alasannya? Ya, makanya enggak, maksud saya yang alasan bisa rasional apa yang kemudian membuat dia mundur? Ditanya Erlangga, jangan tanya. Saya kan sudah minta dia. Oke. Tapi tidak bisa Pak Erlangga. Karena kalau menurut siklus politik di Indonesia, Golkar tahun 2024 harus jadi pemenang pemilu. Pemilu 2024. Kita kan menang di tahun 99, kita 2004 kan kita menang nomor 1. 20 tahun 2024 kita nomor 1, saya bilang itu. Tapi harus maju. Kita harus punya calon. Nggak berani. Ya, terus tahunnya kejadian. Dia mundur, nggak tahu, nggak ada. Ya, saya bilang ya malaikat mungkin yang ngambil. Ya tanya ke Erlangga. Tapi saya sudah ngingetin. Harus berani. Nah, itu jawaban kalau masalah Erlangga. Nah, jadi saya tidak pernah akan mengatakan bahwa dia ada tekanan, ada apa segala. Saya tidak. Itu haknya Erlangga untuk menjawab. Bahwa dia ditekan apa tidak. Mungkin nanti setelah 15 tahun baru dia berani menjawab. Gitu kan. Saya kembali ke yang tadi ya. Ada kasus isu atau katakan saja rumor atau apapun namanya yang menyatakan bahwa pada saat-saat itu Pak Jokowi berkenan ingin atau apapun namanya menjadi pemimpin Golkar. Betul. Tetapi mengapa kemudian justru Pak Bahlil yang kemudian naik? Nah, Pak Bahlil saya juga maju. Oh. Calonnya 2 yang mendaftar. Saya dan Pak Bahlil. Saya malah lebih dulu. Saya jam 7 malam, Pak Bahlil itu baru jam 10 malam. Di DPP Golkar diterima, ada datanya semuanya. Setelah itu steering committee. Apa yang dipimpin oleh Adis Kadir, sekarang wakil ketua. Dicoret saya. Ada alasannya nggak waktu itu? Tidak memenuhi syarat. Apa yang tidak Loh, makanya orang sedunia tahu bahwa saya ini Golkar. Yang nyoret itu junior-junior saya. Saya ketua Golkar, Adis Kadir itu masih pimpinan kecamatan di Surabaya. Saya ketua Golkar provinsi, bayangin. Dicoret saya sama Adis Kadir. Ada alasan? Ya tanya aja Adis Kadir. Dan saya tidak pernah mau tanya. Karena saya yakin bahwa ini semua kehendak Tuhan. Saya yakin bahwa itu semua kehendak. Dicoret saya. Aklamasi lagi yang namanya Bahlil. Abang ditekan juga nggak waktu itu? Apalah gitu. Nggak ada yang berani tekan saya. Mau tekan dalam hal apa? Nggak ada. Tapi ketika nama abang dicoret begitu saja tanpa alasan rasional, abang diam? Alasan rasionalnya bahwa tidak membawa surat dukungan 30%. Oh. Dari 560, 30% kan berapa? 150-an. Saya satu pun saya tidak bawa. 150-an DPD kalau DPD, kabupaten ataupun provinsi. Mengapa itu tidak abang lakukan? Saya lakukan. Mengapa? Karena saya tidak setuju dengan klausul itu. Klausul tertulis itu. Karena itu merusak paradigma baru Partai Golkar. Golkar menjadi partai yang tidak demokratis. Padahal kekuatan Partai Golkar itu ada demokratis. Satu-satunya partai yang ada di Indonesia sekarang yang demokratis itu Golkar. Tapi sudah 2 periode kepemimpinan ini, ini rakyat belum tahu. Kalau rakyat tahu bahwa Golkar sudah tidak ditinggal Golkar. Apalagi orang-orang tua yang menjaga. Oke, kita bicara dan soal. saya menjaga itu. Ada yang mengatakan bahwa naiknya seseorang ke dalam tampuk pimpinan sebuah partai politik, apalagi partai politik besar seperti Golkar, itu tidak akan pernah lepas dari katakan saja restu penguasa. Ya. Bahlil didukung penguasa, didukung Jokowi. Jadi gini, Golkar itu didirikan untuk menyelamatkan pemerintah. Saat itu mungkin. Sampai sekarang. Oke. Di dalam doktrin Golkar ada namanya karya kekaryaan. Kalau di anggaran dasarnya bunyinya karya siaga gatra praja. Itu sejak Munas Golkar pertama di Surabaya, di Juanda, di Angkatan Laut itu, airport, di situ satu. Sampai hari ini, karya siaga gatra praja tidak berubah. Yang tidak ngerti itu yang melaksanakan. Karya siaga itu adalah setiap kader golongan karya harus bekerja, berkarya sesuai profesi masing-masing secara profesional. Itulah karya siaga. Anda wartawan,
bekerjalah secara profesional. Saya pengusaha, bekerjalah sebagai pengusaha yang profesional. Sebagai pegawai, terus macam-macam. Karya saja. Gatra Praja. Praja itu pemerintah. Gatra itu tameng. Menjadi tamengnya pemerintah. Itu doktrinnya Golkar. Jadi jangan dibilang Golkar nih bunglon. Zamannya Gus Dur naik, Golkar dukung. Zamannya Megawati naik, Golkar naik. Kalau SBY kan memang Golkar. Karena memang secara filosofi Golkar itu ya harus katakan menjaga dekat pemerintah ya. Menjaga pemerintah. Tadi saya bilang Golkar itu didirikan karena dia menjaga NKRI. Apa yang dijaga? Karena kita pernah melenceng. Iya. Yaitu Nasakom. Iya betul. Nasionalis, agama komunis. Kan bertentangan komunis itu dengan ketuhanan yang Maha Esa Pancasila. Komunis itu kan ateis. Betul. Cuman orang di Indonesia tidak tahu. Dipikir komunisnya partai-partai biasa. Ya dia kiai, dia ulama, banyak. Masuk yang PKI. Masuk PKI padahal dia sholat. Sholatnya lebih hebat daripada yang bukan PKI. Ya, mungkin NU ya. Saya tidak sebut. Saya tidak tahu, tidak tahu lah. Duh, keluarga saya banyak. Saya ini kan nyonya kan keluarga dari Sumeneb, Madura, dari kerajaan Sumeneb. Nah itu tidak tahu dia. Saya bilang, Pak kok ini? Loh kenapa? Loh kan situ sholat. Loh, memang bagus kan untuk rakyat gini-gini. Dia tidak tahu bahwa PKI itu ateis, anti Tuhan. Nah, itu karena waktu itu zaman itu belum ini. Golkar menjaga itu. Jadi kita harus masuk di pemerintah menjaga agar pemerintahan ini jangan kembali lagi. Jadi ketika, kalaupun saat itu Pak Jokowi katakan saja meng-backup Mas Bahlil, ya itu dalam filosofi Golkar wajar. Wajar dia jadi gini ya. Nah, ini yang penting supaya semua tahu. Saya yakin Prabowo tahu. Prabowo itu kader Golkar asli tulen itu. Tulen itu. Dia bikin Gerindra itu kan karena di Golkar ya sudah tahu banyak lah. Saya juga yang termasuk di perintah di Jawa Timur menyiapkan Gerindra. Tahun 2007 saya kasih mandat. Saya pegang mandatnya Gerindra loh. 2007 di Jawa Timur, bikin Gerindra di Jawa Timur. Saya tahu Pak Prabowo itu sangat dekat. Nah, jadi Pak Prabowo tahu itu. Proses demokrasinya harus dibiarkan. Serahkan kepada Golkar, kader-kader Golkar. Begitu dia terpilih, dia harus jalankan yang namanya doktrin Golkar. Langsung tegak lurus kepada pemerintah. Begitu Akbar Tanjung terpilih, dia langsung tegak lurus kepada Gus Dur. Malah harus gitu dia. Begitu Bu Mega, bayangin. Bu Mega ini kan termasuk yang melalui proses bersama tokoh-tokoh, termasuk Golkar yang harus ini kan. Tegak lurus Pak Akbar sama Bu Mega. Malah dukung Bu Mega, koalisi kebangsaan. Nah kalau SBY memang kan Golkar dari ABRI kan. Jadi proses pemilihan pemimpin Golkar jangan diintervensi. Tetapi yang terpilih nanti harus tegak lurus kepada pemerintah, malah menjadi tameng, garda Golkar. Abang yakin, hakul yakin bahwa Bahlil itu tegak lurus pada Prabowo. Kalau dia tahu yang karya siaga Gatra Praja. Dia akan begitu? Iya. Bahlil ngerti nggak soal itu? Ya insya Allah ngerti. Bahlil itu kader saya. Saya pimpinan saya itu di DPR tahun 2004. Bahlil setiap tahun 2001 di ruangan saya terus. Waktu itu dia bendahara umum PBHMI. Bagian cari duit Bahlil itu. Bagian cari duit. Dengan itu ya harusnya dia tahu. Betul. Dia harus tegak lurus kepada Prabowo. Karena itulah doktrin Golkar. Dengan apa yang dilakukan Bahlil selama 8 bulan ini. Tapi saya ingatkan Bahlil bahwa Anda terpilih jadi ketua umum Golkar tidak melalui proses paradigma baru Golkar. Saya korbannya. Saya korbannya dicoret. Harus tahu ya, saya ini bukan sendiri. Saya itu tidak perlu saya menyombongkan diri. Saya mimpin Golkar di Jawa Timur naik 45%. Dari 99 jadi 2045. Kursi 45% naik. Artinya banyak pendukung saya yang menginginkan Golkar menjadi Golkar paradigma baru. Para ulama, orang pinter-pinter, romo-romo, itu semuanya dukung saya. Dan mereka kalau didolimi, dia tidak melawan. Karena untuk apa kita melawan?
dia langsung minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dolim orang ini. Jadi Bahlil hati-hati. Saya ingetin bahwa Anda terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar tidak melalui proses yang benar. Saya adalah didolimi. Apakah akan kena malati itu? Kalau misalnya tadi kan tidak sesuai dengan paradigma. Kalau saya ngomong itu kan saya mendahului Tuhan. Siap. Tidak boleh. Abang mengatakan bahwa Pak Bahlil itu bisa dikatakan kader, Abang. Kader dong. Kader lah ya. Kader. Selama 8 bulan beliau menjalankan tugas sebagai kader Golkar. Sebagai kader Golkar di pemerintahan. Iya. Ini udah betul-betul tegak lurus kan pada Pak Prabowo, Presiden? Kalau kepada Partai Golkar, saya angkat jempol, 2 jempol. Dia adalah orang yang bekerja seperti Akbar Tanjung, karena dia kan aktivis. Nggak punya waktu, dia turun tengah malam, dia terima tamu, dia ada apa? Itu Pak Bahlil. Dia kemana-kemana itu keliling, sampai turun ke bawah. Itu buat Golkar. Untuk buat Golkar. Buat pemerintah, saya tidak bisa menilai. Karena saya kan bukan orang pemerintah. Tidak bisa menilai atau tidak ingin menilai atau kasihan ke Bahlil kalau melakukan penilaian? Saya kan sekarang sudah bukan anggota parlemen. Saya 5 periode di parlemen. Kemarin 2024 saya sudah menyatakan bahwa saya tidak maju. Sampai Pak Erlangga bilang, ada apa? Masalah apa? Kenapa tidak maju? Dia bilang, enggak. Saya mau back to campus. Kampus saya itu pengusaha. Saya pengusaha real estate. Nah, itu, saya mau kembali ke situ. Saya mau usaha lagi. Dari luar lah katakan. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme di dalam. Kalau saya anggota DPR, saya pasti tahu. Dari kinerja Pak Bahlil selama 8 bulan ini, apakah mencerminkan betul-betul beliau tegak lurus kepada Pak Prabowo? Jadi kalau tegak lurusnya saya tidak tahu ya ininya. Tapi kalau dari apa namanya profesionalisme, saya ini kan pimpinan Komisi 7. Yang pimpinan Pak Bahlil sekarang Menteri SDM, saya itu pimpinan di situ. Mulai dari zamannya Pak Yusgiantoro. Komisi 8 dulu istilahnya, dari zaman reformasi itu. Saya di situ terus sampai yang ini. Nah, terus moro-moro Bahlil. Jadi secara profesional ya memang bukan bidangnya. Nah, kalau terjadi masa-masa, ya orang namanya bukan bidangnya. Gimana? Nah, tapi bahwa dia ditaruh oleh Pak Prabowo di sana? Prabowo, ya itu hak prerogatifnya Prabowo. Hak prerogatif tidak bisa. Saya tidak bisa bilang sama Pak Prabowo, bukan itu bukan ini. Itu hak prerogatif Presiden, tidak boleh diganggu gugat. Dulu Ibu siapa namanya Menteri Kelautan siapa? Bu Susi kan diprotes sama orang. Tapi hak prerogatifnya Jokowi. Betul. Menteri Kelautan. Saya datang ke rumahnya. Ibu jadi Menteri Majelis ITS untuk mengangkat. Majelis amanat ya. Saya kan ketua Senat alumni ITS. Sekarang saya ketua Dewan Penasihat Alumni se-Indonesia. Yang namanya Bu Susi kita masukkan untuk mendukung Bu Susi karena saya lihat waktu itu Bu Susi punya konsep. Bu, Ibu masuk di ITS. Masuk di apa namanya? Di Wali Amanat tadi. Pada bulan-bulan sekitar 13 Oktober lah, pada bulan-bulan sebelum pembentukan kabinet, kan Pak Prabowo datang ke Solo, sehingga kemudian memunculkan anggapan bahwa Pak Bahlil adalah salah satu orang yang disarankan Pak Jokowi. Kalau misalnya Abang agak ragu-ragu menjawab apakah Pak Bahlil tegak lurus pada Pak Prabowo, itu saya tidak ragu. apakah tidak ragu? Saya tidak ragu-ragu. Pak Jokowi mengusulkan Pak Bahlil. Iya, betul. Dan kemudian Pak Bahlil menjadi justru tegak lurusnya pada Pak Jokowi. Bahwa tegak lurusnya itu yang saya tidak tahu. Tapi Pak Bahlil masuk di dalam kabinetnya Prabowo diusulkan oleh Pak Jokowi. Ada kurang lebih 13, banyak lah. 17 kata-kata. Itu tidak usah jadi tanda tanya, semua orang tahu. Dan Pak Bahlil kenapa? Ya, saya tahu persis. Pak Bahlil ini tim suksesnya Pak Jokowi di tahun 2019. Dia ketua umum HIPMI. Jadi ketua umum HIPMI se-Indonesia menjadi tim suksesnya Jokowi periode kedua. Itu. Nah, disitulah ada terus jadilah dia menteri kepala BKPM. Setahun kemudian jadi menteri investasi. Konflik. Kita di Komisi 7 konflik loh pada waktu itu. Karena yang namanya perizinan ditarik semua di situ. Ini
tupoksinya Menteri SDM. Oh. Loh, Menteri SDM kan? Iya. Izin-izin itu kan semua SDM. Iya. Dari zaman Mbak Hula. Iya. Itu dulu Kementerian Pertambangan. Tupoksi itu kemudian dialihkan atas persetujuan Pak Jokowi pasti. Ya, tidak bisa. Perintah ya? Kepres. Oh, oke. Kepres langsung Bahlil jadikan Menteri Investasi, menangkap Dengan kepala itu, ya? BKPPM, tupoksinya itu dicabutlah semuanya izin lokasi. Izin lokasi. Itu dievaluasi istilahnya. Barulah muncul. Akhirnya muncullah sekarang yang lagi isu hangat namanya Raja Ampat. Karena ada Raja Jawa, ada Raja Ampat, ada Raja macam-macam lah. Ada yang mengatakan Raja Ampat ini jadi kacau gara-gara Raja Jawa. Macam-macam orang bilang. Ya itu. Nah, itu jadi kalau itu saya bicara itu. Nah, tapi Pak Bahlil kalau dia tahu bahwa dia dapat tugas dari Pak Prabowo untuk menjadi PSDM, ya dia harus meningkatkan apanya, kan bisa dipelajari itu. Iya. Meskipun apa tadi dikatakan bukan profesinya. Iya. Bukan profesinya. Iya. Itu. Oke. Saya ingin tahu satu hal saja, dari 17 orang, salah satunya adalah Pak Bahlil, kemudian disarankan oleh Pak Jokowi, apakah lengkap dengan kursinya? Ya sama dengan Pak Erlangga juga. Iya, apakah lengkap dengan kursinya, atau hanya disarankan, kemudian Pak Prabowo yang kemudian naruh-naruh sehingga tidak cocok? Kalau saya selalu berbicara masalah konstitusi. Hak prerogatif Presiden. Jadi kalau umpama Jokowi mengusulkan, kalau Prabowo tidak mau, ya tetap nggak jalan. Tapi saya tahu Pak Prabowo. Kan orang bilang, Prabowo wah keras gitu. Tentara, iya. Tapi hatinya Prabowo itu lebih halus dari sebuah salju. Saya bukan menyindir ya. Dulu ada ungkapan begini. Mohon maaf Presiden, ada ungkapan begini. Badan Rambo hati Rinto. Apakah begitu? Saya itu kalau sama Pak Prabowo, kalau ngobrol itu di dalam kamar. Terakhir saya di kamar Kertanegara nomor 4. Cuman bertiga sampai Jenderal Glenny ada. Glenny Kairupan. Waktu itu di ruang tamu. Kita di kamar, banyak orang. Naik saya ke kamarnya, bertiga. Duduk jajar, kayak Bu Mega sama Prabowo, kursi sofa. Iya, betul. Di sini Prabowo, ini saya, situ Glenn. Itu ruang tidur apa kasur. Sebelumnya, tahun 2003-an saya pernah di rumah juga. Waktu itu masih di Kemang dia. Di ruang tidur saya sama Pak Prabowo. Kalau dia ke Surabaya di hotel, saya di kamar. Waktu saya dikasih mandat untuk membentuk Gerindra di Jawa Timur, di Hotel Fairmont yang meledak itu bom, di dalam kamar hotel. Itu kedekatan saya. Saya dengan Pak Prabowo. Bang, saya ada satu hal yang tadi tadi sempat saya catat, kemudian agak terlupakan sebentar, bahwa Bang Ridwan pernah mengusulkan atau mendukung Jokowi untuk memimpin Golkar. Betul. Ya. Karena pada waktu itu, waktu Erlangga belum jatuh belum mundur, itu sudah gonjang-ganjing. Karena setahun sebelumnya saya memang sudah bicara, karena Erlangga tidak mau maju presiden. Yeah. Kalau tidak mau jadi calon presiden atau wakil presiden, untuk apa jadi ketua umum Partai Golkar? Yeah. Nah, betul. Akhirnya saya suruh mundur aja kalau tidak berani. Itu mulai ribut. Terus muncullah dua nama, yaitu Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia, karena dia di kabinet. Saya sempat kumpulin semua tokoh-tokoh Golkar di Hotel Sultan, ya. Saya memberikan dukungan karena dua nama yang muncul, karena ini untuk mengganti Erlangga. Erlangga kan Menko, harus diganti oleh juga paling tidak yang setara. Menko juga. Dan Menko di situ. Menko-nya ada berapa? Satu adalah Pak Luhut tadi, Mahfud MD. Kedua namanya Muhajir. Ketiga Erlangga. Keempat Luhut. Dari 4 Menko ini 3 Golkar. Luhut, Erlangga, sama Muhajir. Muhajir itu ini ya? Pengurus Golkar. Ya? Oh, oke. Pengurus Golkar Kota Malang ini Muhajir semua itu. Muhajir. Saya tahunya Muhammadiyah ya. Loh iya, ya memang dia kan rektor di sana. Saya
muridnya Muhajir, S2 saya itu di Muhammadiyah Malang juga. Nah, jadi Muhajir itu ketua bidang ya Golkar Kota Malang, bidang cendekiawan. Golkar Kota Malang, zaman Orde Baru. Saya ketua biro koperasi wira swasta Golkar Orde Baru di Jawa Timur. Jadi dia di Kota Malang, saya di Jawa Timur. Jadi tahu betul. Muhajir kan senior saya, dia beda 3-4 tahun di atas saya. Nah itu. Ya, jadi dengan 4. Silahkan. Nah, kan Muhajir lebih Muhammadiyah. Yang ada di pengurus Golkar kan cuma LBP sama Erlangga. Erlangga mau diganti. Saya munculkan LBP. Tapi ya kendak juga kan. Terusnya LBP sakit. Nah, tinggal muncul Bahlil. Saya udah kasih dukungan Bahlil. Karena tidak Menko. Tadi. Bukan, saya kan harus mencari orang yang selevel oleh Erlangga. Siapa yang selevel, siapa yang nggak ada. Ya di atasnya, masa cari ke bawah. Siapa di atasnya? Jokowi. Pak Jokowi. Akhirnya saya kumpulin, mengundang teman-teman senior-senior, ada suratnya resmi, bikin surat ke Pak Jokowi. Jadi polemik. Loh, Golkar, Pak Jokowi kan bukan Golkar. Siapa bilang Golkar bukan Jokowi Golkar? Bukan Golkar. Kenapa? Jokowi itu kader Golkar. Saya tahu. Bukan beliau kader PDIP yang jelas. PDIP itu adalah kendaraan. Sekarang saya tanya, bupati-bupati atau gubernur, dia rata-rata kan menjadikan kendaraan itu. Iya. Saya contohkan, tidak usah jauh-jauh, Provinsi Jawa Timur. Soekarno pernah dengar? Pak Dekarwo. Pak Dekarwo, iya. Gubernur Jawa Timur. Zaman Pak SBY. Iya, 2 periode kan? Iya. Nah itu jadi apa dia? Ketua Partai Demokrat Jawa Timur kan? Iya. Padahal siapa Soekarwo itu? Kader Golkar sama saya. Saya ketua Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur Orde Baru. Soekarno ketua Biro UKK. UKK itu asisten 1 kalau di tentara itu asisten itu. Ketua Biro UKK. Ada lagi calonnya namanya Sunario Dalang, ketua Biro Seni Budaya. 3 orang kita maju tahun 2008 bertanding, yang menang Soekarwo. Begitu dia menang, jadilah ketua Partai Demokrat. Sekarang Soekarwo di mana? Saya tanya dia setelah tidak jadi gubernur. Jadi apa partainya? Demokrat pastinya. Enggak. Sama saya di Golkar. Di Golkar juga? Dewan Pakar Partai Golkar. Oke. Jadi jangan melihat orang. Ini kenapa? Ya karena sistem kepartean tadi itu. Undang-undang. Nggak bisa. Jokowi itu Golkar. Zaman Orde Baru loh ya. Kenapa? Karena Jokowi itu background-nya pengusaha. Pengusaha muda di Solo. Saya ketua HIPMI Jawa Timur tahun 95. Saya 90-95. Terus saya ketua RIC 95-98. Sering berhubungan? Sama Jokowi? Iya. Pada waktu Jokowi mau maju tahun 2004. 2005. Komunikasi. Dia mau pakai Golkar. Maju di wali kota ya? Wali kota. Oke. Saya ngomong ke Mahadi Sinamela, almarhum. Ketua UKK-nya. Kembangan. Tidak boleh. Jangan, Wan. Dia bilang, kita sekda waktu itu. Karena kan Golkar kan sekda. Iya. Nah, akhirnya dia didukung siapa? Pertama. Amin Rais. PAN. PKS. Iya. Begitu cari wakil, tidak bisa kan. Harus ambil PDIP. PDIP harus sendiri. Jadilah dia sama FX Rudi. Saya sudah ketemu FX Rudi, teman saya FX Rudi. Disuruh jadilah dia gabung. Akhirnya dilepas semua dia PDIP. Jadi PDIP cuma kendaraan. Oke, Bang. Dia kenapa kok saya bilang Golkar? Dia ketua Asosiasi Mebel Indonesia. Di tahun Jokowi itu, tunggu dulu, 2097, masih Orde Baru kan? Iya, betul. 2002. Ketua Asmindo, Asosiasi Mebel Indonesia. Saya tahu siapa ketua umum Asmindo di pusat. Siapa? Bob Hasan. Oh, iya. Karena Raja Kayu. Raja Kayu, ketua di DPP Partai Golkar. Ketua departemen. Zaman Harmoko ketua umumnya. Pergesekan Pak Jokowi dengan Golkar sudah sangat. Sejak dia HIPMI. Iya. Oke, sekarang begini. Dulu semua organisasi pengusaha zaman itu tidak ada yang bisa jadi ketua atau jadi yang sukses kalau bukan Golkar. Saya jadi ketua umum HIPMI ya karena Golkar. Saya jadi ketua real estate ya karena Golkar. Bang,
Dengan kedekatan Abang yang sudah terjalin sejak 97-an lebih dengan Pak Jokowi. 2004. 2004, Bang. Nah, 2004, 97 dia dihimpit kan nggak pernah, cuma saya tahu kan, saya kan di Jawa Timur, dia di Solo kan, saya di Surabaya, dia di Solo. 2004 dengan Jokowi, kira-kira kalau misalnya proses yang terjadi di DPR ini terjadi, pemakzulan Gibran, secara pribadi apa yang akan Jadi gini, kenapa saya pada waktu Erlangga turun, saya mengusulkan Jokowi jadi ketua umum. Ada 7. Karena Golkar naik 18 kursi, itu karena kerja Joko Widodo. Banyak orang nggak tahu kan. Bukan Erlangga cuma simbol ketua umum. Apa yang dilakukan Jokowi saat itu? Ya, semua merasakan orang di Golkar. Kita langsung, suara naik. Itu. Jadi Jokowi punya andil besar menaikkan suara, bukan memenangkan ya, menaikkan suara Golkar 18 kursi di tahun kemarin 2024. Pemilu 2024. Suara Golkar naik, itu karena Joko Widodo. Apakah itu ada intensi bahwa Pak Jokowi akan, dalam tanda petik gampang ngambil Golkar? Ya, dia mungkin saja, tapi dia kan tidak pernah bicara. Saya yang mengusulkan. Supaya itu. Tapi ternyata kan Bahlil yang didorong. Pertanyaan terakhir nih. Apakah karena jasa-jasa Pak Jokowi itu, kemudian kedekatan personal antara Pak Jokowi dengan banyak pejabat Golkar, yang membuat, kalau saya tidak salah meriset, Golkar di awal-awal suara-suara pemakzulan ini sudah mengatakan tidak perlu adanya pemakzulan terhadap Gibran? Jadi itu bukan suara Golkar, suara undang-undang. Saya ini ikut proses Gus Dur turun. Saya anggota Pansus Bulog. Prosesnya. Terus itu masih pakai Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sebelum MPR. 2002 ya. Iya. Nah, terus pemilu 2004 sudah kita pakai yang asli suara pilihan langsung. Nah, prosesnya panjang, tidak sepanjang itu. Harus ada pidana, dia berkhianat kepada negara apa segala, dan itu harus dibuktikan loh. Betul. Tidak boleh politis. Betul. Maka dikirim ke DPR, bukan ke MPR prosesnya. Bahwa MPR dikasih suratnya. Di DPR pimpinan, dikasih umpama ini karena permasalahan apa, dimasukkanlah ke komisi dulu. Dilihat, ya memang ada ini, bikin pansus. Pansus itu dari beberapa anggota komisi. Nah, dibikin sampai dibuat keputusan bahwa memang ada masalah. Nah, ini dikirim kemana? Ke MK. Ke MK. MK kan. Kalau MK bilang tidak ada masalah, selesai, tidak ada. Kalau ada MK bilang ada masalah, baru dia kembali ke DPR. DPR mengusulkan kepada MPR. Prosesnya panjang. Kalau Gus Dur dulu prosesnya cuma beberapa jam. Tengah malam jam 12 dia keluarkan dekret, jam 5 pagi anggota Mahkamah Agung belum ada MA. Itu jam 7 pagi rapat dikawal, yang namanya hakim-hakim dari rumah itu dikawal, dia sidang bahwa ini tidak melanggar dekretnya. Maka langsung DPR mengundang rapat, dinyatakan melanggar, kirim ke MPR. MPR langsung cabut. Kalau ini proses pemakzulan tidak segampang itu, panjang prosesnya. Abang sebetulnya tidak yakin, tidak optimistis proses ini akan berjalan lancar di DPR. Bukan masalah lancar. DPR tidak bisa melancarkan, tidak melancarkan. Proses hukumnya bagaimana? Di mana pelanggarannya? Kalau pelanggarannya masalah umur, sudah selesai. Betul. Di MK ya. Di MK pada waktu dia didaftar, harusnya kan itu. Dan kalau menurut saya, Pak Prabowo terlibat dong. Kalau Pak Prabowo tidak setuju dengan Gibran, ya tidak kejadian Prabowo Gibran. Jadi satu paket itu. Kan. Kalau belum enggak, saya maunya sama si X. Ya tidak ada ini. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Itu satu kesatuan yang harus, kalau prosesnya masalah itu. Betul. Beda kalau Gibran punya masalah. Betul. Ya kan? Tidak usah Gibran, Prabowo pun juga kalau punya masalah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang baru, bisa saja dimakzulkan. Jadi proses pemakzulan itu boleh.
Karena itu undang-undang, tapi ada proses. Negara kita adalah negara hukum. Apakah benar Pak Airlangga itu, ya itu nanti, legowo dengan sendirinya atau? Kalau bicara Golkar ini adalah bukan sekedar partai politik. Karena kalau kita melihat sejarahnya Golkar, dia adalah didirikan di dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI. Menyelamatkan NKRI. Karena dia muncul itu dari Bung Karno saat itu. Awalnya justru di Bung Karno ya? Bung Karno. Golkar itu Bung Karno, bukan Soeharto. Soeharto yang melaksanakan ide-idenya Bung Karno. Nah, jadi pada waktu itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sekber ingat ya Pak ya, betul. 19 Undang-Undang 45, anggota MPR itu ada 3. Satu adalah partai politik, yaitu DPR yang dipilih melalui partai politik. Kedua adalah utusan daerah, Ketiga utusan golongan. Nah, sejak pemilu 55, kita merdeka 45, tahun 55 ada pemilu, sampai tahun 64, yang namanya utusan golongan nggak pernah ada, belum dibentuk. Maka Bung Karno membentuk utusan golongan. Tepatnya utusan golongan itu dilantik oleh Bung Karno melalui keputusan Presiden tanggal 19 Oktober tahun 1964. Itulah dilantik sebagai anggota utusan golongan MPR di Senayan. Mereka berkumpul, sehari kemudian besoknya mereka kalau sekarang tuh bikin kayak fraksi. Ada fraksi utusan daerah, fraksi macam-macam, utusan golongan. Nah, itulah muncul namanya sekretariat bersama golongan karya. Sekber Golkar. Sekber Golkar. Makanya sampai hari ini Golkar selalu setiap tahun mau ulang tahunnya, yaitu tanggal 20 Oktober. Dan secara tidak sadar kita semua rakyat Indonesia, Presiden itu dilantik tanggal 20 Oktober. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Iya. Sebetulnya berkah tersendiri buat Golkar. Ya itu. Jadi banyak orang tidak ngerti. Jadi Golkar dimusuhin, dibakar, dibubarkan. Ya sempatlah 99 itu. Saya kan pemimpin di Jawa Timur. Kantor saya 22 kantor dibakar. Saat itu ya? Saat itu. Satu kantor yang paling besar, kantor saya di provinsi, 22 di kabupaten kota, dari 38 kabupaten kota, 22 dibakar, dirusak. Nah itu. Tapi ya alhamdulillah, dibakar malah menang kita. Iya betul. 2004 menang. Itu saya ketua Jawa Timur, di pusat ketua umumnya adalah Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung saat itu. Nah, artinya apa? Golkar ini bukan sembarang partai, sembarang ini. Ini di dalam rangka proses tadi menjaga NKRI yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Saya boleh nyela sebentar nih, Pak. Golkar ini kan bukan sembarang partai. Iya betul. Kata Pak Ridwan tadi. Mengapa yang bukan sembarang partai ini pernah diperlakukan, katakan saja ya, tidak mengenakan ketika oleh tahun berapa? Ketika kemarin publik lah paling tidak. Ada anggapan bahwa publik waktu 98 apa? Enggak. Oh, yang kemarin. Yang kemarin yang kemudian dianggap silakan. Saya mau menuju ke situ. Silakan. Pertanyaan itu tadi. Tapi saya kan harus menjelaskan dulu. Betul. Jangan mereka melihat, kenapa Airlangga turun? Kan siap. Nah, jadi silakan. Ini proses Golkar itu tadi Sekber Golkar itu bergabung dengan yang namanya Kino, Ormas. Siapa pendiri Ormas itu? Kino itu kelompok induk organisasi? Iya. Siapa Kino-Kinonya? Satu adalah Kos Guru. Berdiri tahun 1957. 10 November di Surabaya. Mas Isman. Mas Isman ya? Siapa Mas Isman? Adalah ajudannya ajudannya Bung Karno saat itu. Kedua, yaitu Pak Suhardiman. Itu tahun 62, Soksi berdiri. Terus tahun 62 berdirilah yang namanya MKGR, Pak Gandhi. Ini semua orangnya Bung Karno. Mana mungkin dia ajudannya Bung Karno, pembantu Bung Karno, dia bikin ini kalau tidak ada arahan dari Bung Karno.
Betul. Nah, sehingga berdirilah 64, terus terjadilah tahun 65, G13S. terjadi G13S. Akhirnya Bung Karno memberikan surat perintah 11 Maret tahun 66 Betul. kepada Soeharto. Nah, Soeharto lah yang cerdas, yang hebat, bisa menjalankan apa yang diinginkan Bung Karno. Apa sih keinginannya Bung Karno pada waktu itu? Pada waktu pemilu tahun 55? Itu tadi, golongan-golongan tadi? Bukan. Bung Karno menginginkan untuk supaya Indonesia ini adalah stabil, maka harus ada partai tunggal. Oh. Partai tunggal. Dari mana dapat idenya? Dari Cina. Cina sampai hari ini partai tunggal. Iya, PKC. PKC. Nah, di Indonesia Bung Karno mempersiapkan yang namanya PNI. Partai Nasionalis Indonesia. Yang berdiri tahun 1927 ya. 27. Maka akhirnya dibikinlah pemilu tahun 55. Diharapkan PNI pada waktu menang. Ternyata PNI menang tapi tidak mencapai 50% plus 1. Jadi bukan partai tunggal. Kedua partai Masyumi. Ketiga partai Nahdlatul Ulama. Keempat baru Partai Komunis PKI. Indonesia. Terus kelima baru PSI, Sosialis. Kecil, 2%. Yeah. Nah, tidak berhasil. Maka terjadilah jatuh bangun kabinet itu. Mulai 55 sampai 65 kan jatuh bangun tuh. Iya. Apa namanya? Perdana Menteri, macam-macam sejarah kan sudah ada. Nah, Pak Harto lah yang mengetahui itu. Maka begitu dia terima, yang pertama dia bubarkan adalah apa? Tindakannya Pak Harto. Membubarkan komunis. Iya. Tanggal 12 Maret tahun 66 PKI dibubarkan oleh Pak Harto. Nah, terus barulah disusun skenario tadi itu, maka melalui proses seminar TNI Angkatan Darat. Bandung. Ya, Pak Tri, idenya Pak Tri Sutrisno, jenderal kita, itu orang Surabaya. Orang Surabaya juga. Nah, itu. Jadi, hasilnya bahwa harus ada yang kuat, rezim ini. Nah, melalui partai politik. Satu partai yang tadi dominan itu ya. Nah, dari 4 partai yang ada pada tahun pemilu 55, tidak mungkin PNI dipakai. Karena PNI pada waktu itu Pak Bung Karno kan jatuh lah. Iya, betul. Dan pecah. Betul. Karena ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Betul. Ada ASU, ada Osa Usep kalau saya tidak salah. Ada Ali Surahman sama ada Osa Usep. Betul. Kedua, Partai Masyumi. Partai Masyumi sudah bubar. Ya. Ketiga, Partai Nahdlatul Ulama. Ketua umumnya tahu siapa waktu itu? Partai Nahdlatul Ulama. Partai NU. Meninggal di Mekah. Oh, Subhan. Subhan Jet E. Jadi enak ngomong sama Kang Darmawan ini. Terima kasih. Ini. Terus 4 PKI sudah ada dibubarkan. Jadi tinggal PNI sama NU. PNI tidak mungkin. Dilobilah Partai NU. Ditolak. Karena tidak plek. Ini kan lebih mengarah kepada jamiah kan. Iya, betul. Nah, apa namanya, yang tadi diinginkan bahwa rezim Orde Baru ini harus ada partai politik yang mengawal, maka tidak bisa. Akhirnya idenya muncullah di seminar TNI Angkatan Darat. Yaitu membentuk Sekber Golkar yang tadi golongan itu menjadi golongan karya. Nah, golongan karya terdiri dari tadi itu utusan-utusan golongan yang di MPR, tadi ormas-ormas itu kino. Betul. Nah, karena ada angkatan darat di situ yang idenya, maka ada Gakari, ada kino Gakari. Gabungan Karya Berdikari. Apa ya? Gabungan penegak. Itu isinya Pom Abri. Oh. Jenderal Gatot Suwagyo, ketua umumnya. Terakhir itu Abdul Ghafur meninggal, sampai sekarang nggak tahu Gakari gimana. Abdul Ghafur ini ya udah Ghafur Maluku ya? Iya, Maluku, Tokoh Idris. Mantan Menpora. Itu Gakari, 4 kilo besar. Gakari tidak ini kembali karena pada waktu kita menjadi partai politik tahun 99 itu, karena ABRI sudah tidak masuk, maka Gakari nggak ada, tinggal 3 yang masuk di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar tahun 99. Dan banyak ormas, ada 260.
Ormas-ormas Islam tuh mayoritas ada di situ. Muhammadiyah. GUPPI. Di Sekber Golkar. HMI kalau HMI, mahasiswanya. iya. Itu di Sekber Golkar semuanya. Nah, karena ini ikut pemilu di 71, maka mundur mereka. Partainya mundur, organisasinya mundur, tapi orang-orangnya masih tetap di dalam. Di dalam itu. Itulah menjadi golongan karya. Ikut pemilu 71. Berhasil Pak Harto. 50% plus. Jadilah partai tunggal golongan karya, idenya Bung Karno direalisasikan oleh Pak Harto. Jadi Pak Harto yang hebat ini. Iya, artinya itu bukan partai yang dominan itu yang banyak dikritik orang sebetulnya keinginan Bung Karno. Keinginan Bung Karno. Dengan melihat bahwa negeri ini harus stabil, pembangunan dan sebagainya. Harus jalan. Oke. Makanya idenya siapa Pak Harto itu yaitu pembangunan, golongan karya bekerja. Jadi tidak membedakan sukumu apa, agamamu apa, rasmu apa, kamu dari anaknya siapa. Tidak ada yang namanya istilahnya itu anaknya ini harus jadi, itu tidak ada. Betul. Egaliter lah ya. Egaliter. Terjadilah 30 tahun Pak Harto berkuasa. Berkuasa. Programnya pembangunan 5 tahun pertama, Pelita 1, Pelita 2, Pelita ketiga, Pelita kelima. Mulai dari mempersiapkan yang namanya pertanian, swasembada pangan kita, industri kita. Itu zaman saya SD, kita ngelotok betul tuh. Pelita 1, pembangunan industri yang mendukung sektor pertanian. Pelita 2 dan sebagainya. Terus sampai Nah, di Pelita ke-6 mau masuk Pelita 7 itu Pak Harto mencanangkan adalah tinggal landas. Kenapa tinggal landas? Kita sudah jadi macan Asia. Betul. Hari ini kita jadi kucing Asia. Kita kalah sama Thailand, kalah sama Vietnam sebentar lagi. Vietnam gila. Bayangin kan. Jadi kucing kita. Padahal pada Harto kita jadi macan Asia. Sehingga yang khawatir siapa? Penguasa dunia. Ya, negara besar lah, sudah tahu. Pak Harto jatuh kan karena dia negara besar juga. Negara besar yang lagi rekayasa itu. Karena Pak Harto punya konsep tinggal landas. Ternyata kita tidak tinggal landas, terjadilah reformasi, ketinggalan di landasan. Sampai hari ini kita masih ketinggalan. Nah, saya harapkan bahwa Prabowo Gibran bisa mengembalikan apa yang diharapkan Pak Harto, bahwa negara kita menjadi negara tinggal landas. Nah, terus terjadi reformasi yang dijatuhkan. Dibubarkan Golkar dengan dekret presiden. Dekret presiden, Golkar itu sudah dibubarin. Dekret Presiden Gus Dur itu membubarkan Golkar. Oh iya betul. Tapi kan ditolak itu waktu itu. Bukan masalahnya, tapi kan ada dekretnya. Iya. Saya itu anggota Pansus Bulog Gus Dur. Iya, membuat beliau jatuh ya. Iya, saya itu di DPR mulai 97 di Senayan. Masih zamannya Pak Harto, saya zaman Orde Baru sudah di situ. 99 kembali terpilih karena reformasi yang diajuin pemilu itu. Nah, 99 2004, nah itu terus Gus Dur jatuh membubarkan Golkar itu. Nah, itulah terus kita dibakar-bakar di Jawa Timur itu. Saya anggota Pansus Bulog yang 50 orang, ketuanya Bahtiar Hamzah. Pak Bahtiar Hamzah. Pak Bahtiar P3. Iya. Menteri Sosial pernah ya. Ya, Menteri Sosialnya siapa Gus Dur. Gus Dur. Iya betul. Bukan Ketua Menteri Sosial siapa namanya? Bu Mega ya setelah itu. Gus Dur ya malah dia nurunin waktu itu. Nah, Gus Dur itu mengeluarkan dekret pada waktu itu, satu membubarkan DPR, kedua membubarkan partai ketiga, tiganya lupa saya. Itu ngeri itu pada saat itu. Kita dikonsentrasi. Ya wajar kalau gitu ya, maksudnya wajar kalau 22 kantor di Jawa Timur itu dibakar karena bagaimanapun Gus Dur kan basisnya di sana. Iya, jadi. Nah itu. Jadi itu kejadiannya. Dibubarkan Partai Golkar. Ya tadi saya bilang bahwa Golkar ini kalau orang Jawa, kalau Kang Darmawan kan orang Sunda. Kalau orang Jawa itu Malati. Apa Malati itu? Malati bukan? Malati itu kualat. Oh, kualat. Apa kualat itu? Jadi kalau kawalat. Kalau dalam bahasa Sunda kualat. Kualat. Golkar itu Malati. Hati-hati loh. Maaf.
Golkar ini Malati. Iya, Yang kualatnya Gus Dur maksudnya. Loh, siapapun yang tidak senang dengan Golkar, saya tidak bicara Gus Dur. Karena Gus Dur sama saya itu, setelah sudah Gus Dur tidak jadi presiden, saya dipanggil Gus Dur. Ridwan, kamu jadi wakil gubernur bersama Jenderal Kahvi tahun 2003. 2003 saya dipanggil. Cuman apa? Calonnya dua cuman. Yaitu PDIP, fraksi gabungan itu Imam Utomo Sunaryo, melawan Jenderal Kahvi Ridwan Hisam dua. Dipilih di DPR masih. Waktu itu belum pemenang. Kalau gitu, the class of the general ya, karena Imam Utomo kan jenderal juga. Iya. Nah, cuman Imam Utomo jenderal bintang 2, ini bintang 1. Mantan Wagub Jakarta. Nah itu, tapi orang Jawa Timur, Banyuwangi. Nah, saya dipanggil Gus Dur. Ya memang saya sama Gus, saya ini termasuk muridnya Gus Dur. Iya. Nah, Jawa Timur kita semua lah. Berarti berani juga ya ketika menjadi anggota Pansus Bulog yang harus... Tuh, saya dukung Gus Dur. Oh, dukung Gus Dur. Jadi dari 10 anggota DPR Golkar fraksi dulu, ya fraksi Partai Golkar, kalau 1999 itu fraksi Karya Pembangunan ya, FKP. Nah, FKP, 1994 saya sudah FPG. Dari 10 itu saya pendukung Gus Dur. Jadi saya bertentangan dengan anggota. Dengan mayoritas anggota. Mayoritas dan anggota Golkar. Bang Akbar. Saya bilang, Bang, saya tidak bisa. Saya kan bawa aspirasinya Jawa Timur. Iya, betul. Dan DPRD Jawa Timur memutuskan mendukung Gus Dur. Dan di situ kan ada Golkar. Ada anggota saya, anggota DPR. Saya kan ketua Golkarnya waktu itu. Dia bilang, ya, anulah kamu aspirasi, dia bilang gitu. Nah, jadi Gus Dur tahu bahwa saya memang saya sama Sastro gitu. Al-Jasro ya. Al-Jasro. Ya suka pakai apa? Pakai ini ya. Pakai belangkon. Pakai belangkon. Nah, kemana sekarang? Ada, dia sering ke luar negeri. Nah, terus akhirnya tadi itu saya bilang Golkar itu Malati. Terjadilah proses reformasi, kita bikin Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar? Karena undang-undangnya dirubah di tahun 99. Yang bisa ikut pemilu tahun 99 ada partai politik. Harus partai. Golkar kan tidak bisa. Betul. Nah, disitulah terjadi clash di intern. Ada yang menginginkan Golkar tidak boleh ikut pemilu karena Golkar itu bukan partai Golkar. Nah, terus ada yang tetap. Nah, saya diskusi waktu itu, zaman itu Pak Basofi di Jawa Timur. Basofi Sudirman. Basofi, almarhum. Dia bilang, Wan, kau kasih tahu Bang Akbar, ini begini-begini. Golkar tuh tidak bisa, partai itu kan golongan. Begitu. Terus saya bilang, Bang, pesennya ini. Dia bilang, Wan, ini kita ribuan orang. Anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota, se-Indonesia. Kita di, mana itu, di Senayan, 300 waktu itu masih. Dan 550, 300. Besar kan Golkar. Terus mau dibawa kemana? Nah, terus adalah partai ya, yang waktu itu Munaslup Golkar, waktu Pak Akbar terpilih, kan ada partai yang pecahannya Golkar lah istilahnya, tapi kan tidak eksis. Nah, akhirnya dirubahlah menjadi golongan karya menjadi Partai Golkar, tapi dengan syarat. Nah, ini ada lagi hal-hal yang asik di Golkar. Dan saya dapat dari mana? Dari orang-orang tua yang ikut mendirikan Golkar zaman itu bersama Pak Harto. Nah, itu orang apa itu yang ada di asik mana orang-orang tua itu? Ada di gunung. Ada di makam-makam jaga, ada di pantai-pantai. Orang yang dibina oleh Pak Harto zaman itu, yang dipimpin oleh Sujono Humardani. Ya. Sama Pak Ali mungkin waktu itu ya? Pak Ali nggak ya? bagian anunya lah, ngatur-ngatur Pak Sujono Humardani lah ya. Sujono Humardani. Itu ketemu saya semua. Karena saya kan keliling. Jawa Timur, Jawa Tengah saya keliling. Saya itu Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin, 3 hari sampai 4 hari, itu di lapangan saya. Nemuin orang tua-tua itu. Pesannya satu waktu itu. Sampaikan Akbar Tanjung, silakan rubah, tapi simbol Golkar tidak boleh dirubah. Satu kata pun, warnanya pun tidak boleh, ditambah pun tidak boleh. Sebentar. Sujono Humardani ini selalu dikaitkan dengan mistik. Ya. Jadi pada waktu pendirian Partai Golkar itu melibatkan mistik juga. Orang-orang sakti di gunung-gunung itu. Ya, saya ditugaskan oleh Bang Akbar karena saya ketua Jawa Timur. Saya ini bukan orang Jawa. Iya. Saya jadi ngerti Jawa ini pada saat tugas itu ya. Karena tugas itu. Karena saya keliling. Saya itu tidur di pondok. Saya dekat sekali sama kiai-kiai. Tanya sama kiai-kiai Jawa Timur. Saya itu masuk tidur di pondok, diskusi apa segala. Masuk ke atas gunung, ke situ, ke pantai selatan. Saya ke sana sama Bang Akbar.
Saya jalankan semuanya. Nah, itu. Tapi satu, kita tidak ada yang namanya tadi yang mistik-mistik itu. Oke. Ya Bang Akbar kan bagaimanapun tahu kan Mas iya, ini syirik apa enggak? Iya, dia HMI yang agak inilah, yang agak strict lah untuk soal-soal itu. Dan situlah saya diskusi sama Sastro. Karena Gus Dur kan. Oke. Saya belajar sama Gus Dur itu bahwa di Indonesia, Nusantara, itu tidak bisa kau pakai apa-apa, Ridwan. Harus pakai budaya. Oke. Jadi gambar Golkar yang hari ini, betul. Itu tidak berubah sejak didirikan. Iya, betul. Semua orang berubah. Apalagi kalau partai-partai sekarang. Termasuk pakai ini ya. Komputer, bikin surut di komputer jadi muncul. Segi limanya. Ya kan, terus habis itu beringinnya. Ya kan, terus ada padi dan kapas. Padi dan kapas, rantainya juga ya. Terus ada bawahnya itu tulisan apa? Bukan Partai Golkar. Betul. Golongan Karya. Jadi tidak ada nama partai di situ. Simbol ya. Nah, pada saat didaftarkan tahun 99 ke Kumham, kan harus dulu kan harus ada Kumhamnya, maka ADART-nya golongan karya dibaca Partai Golongan Karya. Jadi karena pesennya itu, saya pesen ke Bang. Saya dimusuhin sama pengurus-pengurus DPP Golkar waktu itu. Karena saya yang selalu bertentangan, karena orang-orang kan ngikut reformasi. Iya, betul. Yang di DPP Golkar itu, kan gimana kita ini disobek terus ini bendera kita, kamu tidak boleh berubah lagi. Dia bilang gitu. Mau dikasih merah putih apa segala itu. Mereka masih banyak senior-senior Golkar. Saya lawan. Nah, alhamdulillah Bang Akbar ikut saya. Karena memang saya ditugaskan sama Bang Akbar untuk melakukan proses budaya tadi itu. Alhamdulillah Partai Golkar pemilu 2004 menang nomor 1. Di tahun 99 PDIP yang bergabung dari PDI ya, PDI, kemudian PDI itu kan dari PNI, Partai Kristen, Murba, IPKI, Kristen Katolik menjadi PDI, terus PDIP. Tidak dapat 50% tahun 99, padahal kan reformasi Golkar habis. Malah mohon maaf, tokoh-tokoh reformasi pada waktu Golkar tidak akan lolos ke Senayan. Itu loh, yang dikembangkan. Tapi ternyata PDIP tidak bisa 50%. 35%. Golkar yang dibilang tidak lolos, dapat 19%. Yang lainnya partai baru itu 4%. Dua besar kan. Kita kerja keras itu ya, saya jadi ketua Golkar Jawa Timur, diperintah Bang Akbar terus, dan Bang Akbar tiap bulan minimal sekali harus ke Jawa Timur, karena ketemu dengan orang-orangnya Pak Sujono Mardani, orang-orang tua-tua itu. Orang-orang sakti itu tadi, kalau menurut saya. Itu saya bawa itu. Nah, itu masuk ke Madura pun kita datengin semuanya di sana. Nah, ketemu Habibnya Ampel, semua itu semua ikut saya semuanya. Nah, itu karena dia tahu kan apa Golkar itu. Terus akhirnya menang kita. Bayangin, kalau menurut pengamat dunia, satu rezim kalau jatuh, dia akan bangkit minimal 3 periode, baru dia bisa bangkit. Ini satu periode dia jatuh, langsung bangkit. Langsung bangkit 2000. Ini karena Malati tadi ya? Karena tadi, ngerti cara itu. Apa yang dilakukan Akbar Tanjung? Karena Golkar kok bisa eksis pada waktu itu? Yaitu merubah Golkar menjadi paradigma baru Golkar. Paradigma baru Golkar itu, Golkar partai yang tidak mandiri pada zamannya Pak Harto, karena memang diatur oleh kekuasaan, ya. Nah itu kalau di provinsi itu kita ikut dengan gubernur, kalau di kabupaten ikut bupati, di pusat ikut Pak Harto presiden kan. Nah kita rubah menjadi partai mandiri, karena itu keinginan reformasi. Jadi kita melakukan reformasi juga di Golkar. Terus partai mandiri, jadi kita mandiri. Kita sudah tidak pakai duit dari pemerintah. Dulu saya waktu ketua Golkar, pegawainya Pemda Provinsi, yang bayar Pemda Provinsi. Semualah. Nah itu banyak. Kita sudah berdiri dengan dana sendiri. Kita punya dana waktu itu, yang namanya dana abadi apa? DAKAP. Dana Karya Abadi. DAKAP itu. Itu triliun duitnya itu. Zaman itu ya? Diambil dari iuran pegawai negeri. Karena pegawai negeri kan ini, Golkar kan. Itu terkumpul, itu yang dipakai.
pada saat itu Akbar Tanjung tidak mau diserahkan, tidak mau pakai. Bayangkan kalau itu dipakai, bubar Golkar, karena kan kena masalah kan. Nah, kita jadi partai mandiri, itu kita cari duit sendiri. Terus partai mandiri, partai yang terbuka kan. Memang kita sudah terbuka. Terbuka itu dulu kan ABG lah. Nah, ini sudah lebih terbuka. Terus partai yang dikelola secara modern. Publik mungkin harus tahu juga karena banyak di milenial. ABG ini ABRI, birokrasi dan Golkar. Birokrasi itu adalah pegawai negeri sipil kalau dulu, sekarang ASN dan BUMN itu. Dan golongan itu yang masyarakat golongan. ABRI itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polisi. Nah itu. Jadi partai yang mandiri, partai yang terbuka, partai modern. Dikelola secara manajemen modern. Jadi dulu tidak modern itu. Terus yaitu dari bawah ke atas. Dulu kan dari atas ke bawah. Pak Harto perintah terus sampai ke desa. Sekarang harus mendengarkan aspirasi. Makanya pada waktu itu langsung jargonnya berubah. Suara Golkar, suara rakyat. Iya betul. Nah, suara Golkar, suara rakyat. Kalau dulu suara di atas baru berubah, ini rakyat. Jadi kalau ada pemimpin partai Golkar sekarang tidak membawa suara rakyat, dia akan kualat dia. Karena dia berlawanan dengan paradigma baru Partai Golkar. Berkenaan dengan ini, suara kalau misalnya pemimpin Golkar saat ini tidak. Satu lagi yang biar pas semuanya, Partai Golkar adalah partai yang demokratis. Nah itu dulu kan tidak demokratis kita, kan? Tahu kan? Partai demokratis. 5 paradigma baru Golkar inilah yang harus dipegang oleh semua ketua umum partai. Kalau dia tidak pegang itu, dia akan kualat. Siap. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir bersama. Sobat Mandilog, demikian perbincangan kami dengan Pak Ridwan Hisyam. Tidak seperti biasa, saya biasanya memberikan penutup tertentu. Saat ini, apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ridwan Hisyam berkaitan terutama dengan Pak Pemakjulan tadi, menjadi penutup pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak. Saya Darmawan Sepriosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali, Mas. Hatur nuhun pisan.